terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Oke, sebelum saya ke Bung Said Didu, tadi belum selesai pengkhianat dan lain sebagainya, Anda sebut pengkhianat tadi ya. Tapi sebelum itu saya ke Bung Alvin Lilu, sedikit soal bandara. Sedikit soal bandara, baik. Dapat giliran juga. Ya. Baik. Jadi soal bandara tuh ada masalah apa enggak? Kalau kata Pak Afandi nggak ada masalah, bisa masuk. Silakan nanti, saya hanya sampaikan fakta-fakta secara kronologi, secara lengkap juga, supaya nanti biar audiens dan para panelis ini yang membahasnya. Jadi sebelum kita ke KM 38, Putusan KM Menteri 55 ya. Itu jelasin dong, itu untuk internasional ya? Ya, saya tarik dulu. Pertama-tama itu adalah Keputusan Menteri Perhubungan KM 33 tahun 2024. Yang mana pada saat itu dilakukan penyederhanaan. Tadinya kita punya sekitar 35 bandara internasional dengan KM 33 2024 itu tanggal 2 April 2024. Itu disederhanakan menjadi hanya 17 bandara. Kemudian beberapa bulan, 7 bulan kemudian KM 146 2024 itu menambah ada 4 bandara internasional terbatas untuk melayani umroh dan sebagainya. Perjalanan lagi KM 26 tahun 2025, ini tanggal 25 April 2025. Ini membuka 3 bandara internasional, salah satunya adalah Semarang. Sampai di sana semuanya nggak ada yang aneh ya. Kemudian loncat dari KM 26 2025 tadi ke KM 37. Yang dibahas kan KM 38. Nah, KM 37 ini yang membuka 36 bandara internasional. Dari 17 ditambah 4 ditambah 3 menjadi 36 lagi. Tanggalnya 8 Agustus 2025. Oke. Dan pada hari yang sama, tanggal 8 Agustus juga, itu terbit KM 38. Bentar, itu janggal. Kenapa tidak dijadiin satu? Kan aneh. Berikan informasi kepada kami, kalau itu janggalnya di mana dan kira-kira apa tujuannya? Nah, kalau apa tujuannya saya nggak tahu. Apa yang mungkin? Fakta. Mungkin susulan. Karena KM 37 ini sudah terbit dan 37 ini adalah semuanya adalah bandara umum. Oke. Bandara umum dan sebagian besar juga sudah pernah menjadi bandara internasional. IMIP ini diistimewakan. Saya tidak mengatakan apapun, saya hanya menyampaikan faktanya ya. Dari 36 nggak terbantahkan dong kalau seandainya ada berpikir seperti itu. Iya, 36 bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional dengan KM 37 ini hampir semuanya atau malah semuanya itu sudah pernah jadi bandara internasional. Jadi ini cepat prosesnya. IMIP cepat. Nah, kenapa pada hari yang sama terbit 2 KM, KM 37 dan KM 38. Yang KM 37 ini semuanya bandara umum. Yang KM 38 ini juga agak menarik untuk didalami. 3 bandara khusus ditetapkan sebagai bandara internasional terbatas dengan kata-kata sementara. Fungsinya 3, medical evacuation, bencana, dan mengangkut penumpang maupun kargo untuk kepentingan sendiri. Dan ada satu lagi bandara khusus juga yang ditetapkan sebagai internasional penuh. Jadi bukan sementara, yang sementara setahun saja. Ya. Itu tanggal 38 2025. Tanggal 8 Agustus 2025 KM 38. Kemudian pada tanggal 15 September IMIP menyampaikan surat keberatan bahwa mereka belum berkenan ditetapkan sebagai bandara internasional. Ini aneh. Lantas penetapan itu atas permintaan inisiatif siapa? Ya. Karena kalau
kita mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 40 tahun 2023, penggunaan bandara sebagai bandara internasional itu diajukan oleh pengelola. Dan pengajuan itu disertai satu, pertimbangan. Jadi ini secara khusus saya garis bawahi, pertimbangan dari menteri yang membidangi pertahanan. Secara khusus pertimbangan. Kemudian Menhan dong salah satunya. Iya, Menhan. Kemudian disertai rekomendasi. Jadi ini beda. Kalau Menhan kalau seandainya Menhan kemudian berkata itu, IMIP kemudian menyatakan tidak pernah mengajukan, artinya ini ada proses yang dilewati. Nah, apakah ketika menetapkan itu sudah dengan pertimbangan Menhan atau belum? Nah, ini yang kita nggak pernah tahu kan? Datanya kita tidak tahu. Belum. Kemudian Menhan itu jelas syaratnya adalah pertimbangan menteri yang membidangi pertahanan. Kemudian rekomendasi dari menteri yang membidangi ke bea cukai, kemudian imigrasi dan karantina. Karantina ini dua berarti, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian. Tapi statusnya rekomendasi. Kalau Menhan ini statusnya pertimbangan. Nah, ini kan aneh. Apakah internasional itu diberikan dulu, nanti kelengkapannya nyusul. Ya. Ini kan yang saya pertanyakan, sebab amanat PM 40 tahun 2023 ketika mengajukan ini disertai. Nah, setelah tanggal 15 September ini menyatakan keberatan, tanggal 13 Oktober terbitlah KM 55 yang membatalkan KM 38 itu. Dan dari KM 38 itu kan ada 3+1. Yang dibatalkan 2, IMIP dan IWIP. Nggak, dari semua itu oke deh, itu kan administrasi Anda sudah jabarkan. Anda mau menyampaikan sesuatu nggak terkait dengan kejanggalan itu? Apa yang berada di baliknya? Nah, kalau apa yang ada di sebaliknya, sebaiknya panelis-panelis ini yang jawab. Saya hanya tapi bahwa itu ada kejanggalan. Saya hanya menyajikan fakta-fakta. Bung Alvin, bahwa itu ada kejanggalan, iya. Iya. Tidak biasa, iya. Secara pribadi istimewa, iya. Saya merasa ada keanehan di sana. Dan ini terjadi rentang dari tahun? Itu pada saat terbit KM 3738, 1 hari terbit 2 KM. 2025. Agustus Baru dong 2025, betul. Berarti sudah jelas tidak ada hubungannya Pak Jokowi di sini. Bahkan surat yang bocor ini dari IMIP sendiri yang dikeluarkan 15 September 2025. Saya baca nih kalimat ini yang sangat penting ya. IMIP belum berkenan dan belum memiliki rencana untuk melakukan penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Jadi mereka memang tidak ada rencana. Jadi kalau ini kemarin statementnya Pak Menhan dibilang itu bandara yang tidak ada kehadiran otoritas negara. Dan itu bandara internasional, inilah yang patut kita pertanyakan. Sedangkan bandaranya sendiri tidak ada rencana keluar negeri. Kenapa ada keputusan menteri seperti gini yang keluar dan kenapa ada surat dari IMIP sendiri seperti ini? Ya kita pertanyakan kepada instansi-instansi terkait. Malam ini kita pertanyakan secara resmi. Saya nyambung dulu. Ya, silakan Pak. Dari Bro Ronald tadi ya. Jadi gini, pertama clear ya soal siapa yang berbuat apa nih. Jadi gini. Maksudnya sekarang bukan dulu Anda mengatakan itu ya? Ya ini bukan soal dulu ini sebenarnya. Ini persoalan hari ini. Dan memang ini saya baca ini ada orang-orang yang ingin meruntuhkan kepemimpinan Pak Prabowo dengan membuat berbagai intrik-intrik ya. Kami ini relawan Prabowo Gibran dan relawan Jokowi. Jadi kami nggak mau pemerintahan ini juga mengalami guncangan karena ada pembantu-pembantu yang membuat kekisruhan kan itu. Jadi kita memang berharap ya udah kalau ada menteri-menteri yang melakukan kesalahan, udah Pak Presiden harus melakukan reshuffle. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya juga ingin merespon tadi ke Pak Said Didu ya, seolah-olah soal investasi di IMIP itu nggak ada benarnya ya.
Seolah-olah ya, seolah-olah. Nggak apa-apa, itu bagian dari kritisasi dari Pak Said Didu. Saya mau bilang begini. Tadi pertama soal benefit bagi negara ya. Itu proses hilirisasi berkali-kali ketika Pak Jokowi masih presiden sampai hari ini juga di pemerintahan Prabowo Gibran itu mengatakan bahwa added value dari proses investasi di IMIP itu kalau dulu belum ada hilirisasi itu hanya 30 triliun per tahun. Sekarang 510 triliun per tahun masuk ke kas negara. Sebentar Bang, sebentar. Enggak, saya belum yang selesai. kedua ya bicara. dari sisi enggak, kenapa manfaat tenaga kerja ya. Tenaga kerja di IMIP itu ada 110.000 manusia, 85.000 itu putra-putra Republik ini ya, mayoritas dari Sulawesi, mayoritas ya. Dan sisanya itu sekitar 27 sampai 30.000 itu dari China. Terlalu kecil, nggak sampai 20% ya. Nah, kemudian yang kita katakan tadi soal Pak Said bicara soal smelter. Ya smelter itu memang harus disiapkan dulu ya. Karena gini, hilirisasi itu kan fungsi smelter itu apa sih? Ya, merubah biji nikel menjadi nikel yang punya nilai tambah, misalnya ferronikel, ferromet, apa segala macam, harganya naik. Jadi dikelola di smelter itu supaya bisa diekspor dengan nilai jual yang lebih tinggi ya. Jadi memang ya smelternya harus disiapkan sebenarnya paralel dengan persiapan itu. Jadi itu yang kita bilang, jangan semuanya ini negatif. Persoalan tadi saya katakan, ini kan digagas oleh SBY, desain oleh pemerintahan SBY, diteruskan oleh pemerintahan Jokowi, dan dievaluasi sekarang ini dioptimalkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Gak ada yang salah dari semua proses itu. Kalau mau nyala-nyalakan ya salah dari awal kalau mau nyalakan. Makanya saya bilang kalau ini digoreng menjadi kesalahan pada Pak Jokowi itu gak benar sama sekali. Yang menyala-nyalakan itu gak punya data, gak punya nasionalisme. Lalu kemudian kritisasinya kurang data. Produksi smelter di IMIP itu Anda punya data? Ada data 4,2 juta per ton. Anda punya uang itu kemana? Sebentar Bang. Bukan. Produksi smelternya itu 4,2 juta ton dari total produksi. Jadi kalau memang kita nggak dibutuhkan bicara, kita pergi aja. Jadi itu kapasitas smelternya 4,2 juta ton. Satu-satu dari kapasitas produksi. Kelihatannya acara ini siapa yang pegang mic aja. Jadi itu luar biasa sebenarnya. Jadi jangan semua satu biar gampang ini ya. Satu poin per poin. Sebentar. Silakan. Supaya jangan miring terus opini bahwa seolah-olah itu nggak ada manfaat bagi negara. Silakan. Sangat salah juga. Yang mana yang mau Begini, saya kasih contoh paling gampang bagi masyarakat. Smelter saya izinkan penjual pisang goreng. Ini apa penjual pisang? Orang yang sudah bikin pisang goreng dianggap bebas pajak. Yang kena pajak hanya pisang. Jadi pada saat masuk ke pisang goreng itu namanya hilirisasi. Pemerintah memberikan kebebasan setelah mengolah ore itu hilirisasi. Dan hilirisasi tidak kena pajak. Artinya semua angka yang dikatakan tadi itu adalah milik Cina. Betul. Milik Cina. Loh, duit pertama ya. Sebentar. Saya nggak potong Anda. Ya nanti kasih kesempatan saya untuk mengklarifikasi juga. Begini. Lama sekali saya minta data. Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi menyatakan ekspor kita 517 triliun. Dari ini, saya tanya, yang masuk negara berapa? Ekspor betul, tapi milik Cina, bukan milik Indonesia. Nah, kenapa geleng-geleng? Tunjukkan saya masuk ke negara. Ya. Nah, saya tanya gubernur, berapa masuk? Yang saya minta sekarang adalah lakukan audit. Berapa negara terima dari angka-angka tersebut? Tidak pernah mau keluar. Keluarkan angka itu. Supaya kita tahu apakah betul nilai tambah itu dinikmati. Itulah saya menyatakan hilirasi yang terjadi. Coba dia membangun lagi baterai di sana. Kalau naik baterai, bebas pajak lagi, nilai tambahnya nggak dinikmati. Sangat berbeda dengan umpamanya Freeport.
Freeport membangun smelternya tuh di Gresik dan setiap tembaganya naik kena pajak. Karena di luar kawasan. Karena di luar kawasan. Nah, di sana enggak. Bukanlah, pakai hati aja lah membacanya. Jadi enggak usah. Saya tidak menyalahkan siapa. Kalau ini kebijakan salah, maka inilah kebijakan yang terakhir dibikin oleh. Jangan ada lagi. Jangan ada lagi. Oke? Jadi enggak usah membela mati-matian. Saya tidak mau, Pak. Saya 2015 saya ke Morowali, 2025 saya ke Morowali lagi, itu jalan berlobang kayak apa? Jangan dibantah, Pak. Mall terbesar di sana, mall tanda kutip itu adalah Alfamart, Indomart. Katanya ekspornya 500 triliun. Oke? Fakta. Bank yang terbesar itu hanya Briling, BNI, Link yang ada. Terus kita harus diam. Sementara 9 tahun lagi tambang mereka habis. 9 tahun lagi 9 tahun. IMIP habis Ya, enggak di situ. Terus Morowali. Jangan saya dianggap terus salah bahwa saya bukan, kalau ini kesalahan maka inilah kesalahan terakhir. Jangan melakukan lagi hal yang sama karena ini terjadi di Wadebai. Di Maluku. Bentar, Bu Said. Jadi Anda menilai bahwa sampai detik ini tidak ada hasil dari IMIP untuk negara. Ada, tapi yang dibayar oleh pajak dibayar. Kan begini, Pak. Pajak material. Ini pada sini artinya bisa berkali-kali lipat yang harusnya diterima oleh negara. Ya, karena kalau sistem pemungutannya seperti terjadi di Antam dan Vale. Maka berapa kali lipat itu? Bahwa yang dipungut itu setelah diolah. Setelah diolah. Jadi nilainya lebih besar. Lebih besar. Ini bahan mentah. Ini enggak. Pada saat masuk itu, kalau Bapak di samping bandara itu kan penampungan tanah-tanah kan, Pak, tadi itu. Nah, setelah masuk ke ini, maka ditimbanglah tanah itu dan dihitunglah berapa harga ornya, itu bayar royalti. Jadi, kalau Antam dan Vale setelah masuk pabrik diolah, baru ditanya berapa harganya. Baru ini. Kurang lebih bahan mentahnya sekarang yang dapat, yang didapat dari negara, pajaknya dari bahan mentah. Tapi kalau BUMN justru malah dari barang jadi yang nilainya udah berkali-kali lipat. Dan ini kalau di IMIP ini tinggal 9 tahun lagi habis nikelnya. Kalau didiamkan hari ini, maka betapa luar biasa ruginya negara. Bung Aiman, jadi supaya ada perimbangan data dan opini ya. Jadi tadi saya katakan, ada yang salah di sini, Bung. Kalau kita bicara benefit bagi negara, itu nggak bisa ansi kacamata kuda hanya dari sisi rupiah. Ansi hanya rupiah doang ya. Benefitnya banyak. Pertama dari sisi rupiah, investasi dari 2014 sampai 2015 sampai 2014 itu menurut Direktur Komunikasi IMIP ya, Emilia Basar mengatakan bahwa itu investasi yang masuk sudah 630 triliun rupiah. Kemudian ya, kemudian devisa impor yang masuk, ya Google juga kan data ya. Yang penting kita punya data yang valid ya. Itu 252 triliun. Kemudian benefit lain yang saya katakan, tenaga kerja kita, anak-anak kita yang ada di Sulawesi dan seluruh Indonesia itu ya, itu 85.000 tenaga kerja Indonesia dibanding dengan China yang hanya 27.000 tenaga kerja. Itu benefit, jangan dinafikan. Kemudian pertumbuhan ekonomi di daerah Bahodopi, di 2 kabupaten Morowali Utara itu memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana kemudian menjelaskan kepada publik bahwa BUMN kita itu kemudian membayar pajak lebih mahal ketimbang milik asing? Jadi itu kan gini, logika sederhana. Itu kan soal, jadi gini, kalau sekarang ada Danantara sama BP BUMN, itu kan yang akan menyusun regulasi untuk bagaimana mengoptimalkan ya. Jadi gini, kenapa pentingnya gini juga, Pak Said Didu ya, Anda kan pelaku, tadi sudah mengaku bahwa kita pelaku di zaman itu. Kenapa enggak teriak di zaman itu? Saya teriak. Dan jangan saya teriak hari ini. Justru sekarang pemerintahan Prabowo ya kita harus kasih jempol karena melakukan pembenahan secara luar biasa terhadap BUMN ya. Kenapa Danantara dan BP BUMN dipisah? Kemana lagi? Itu karena enggak, kalau tadi bicara singgung soal BUMN kan, visi Pak Prabowo hari ini untuk mengoptimalkan semua keberadaan BUMN termasuk regulasi-regulasi yang tadi Bang Said singgung. Oke, ada kata Anda dipecat. Jadi jangan bilang nggak ada benefit sama sekali. Ini ya. Saya kasih contoh. Anda punya anak dan ada anak tetangga. Anak Anda bisa memberikan pemasukan terhadap tanah yang Anda kasih
Tapi Anda kasih anak tetangga yang tidak memberikan masukan. Apakah apa orang tua baik? Oke, clear kan? Itu asumsinya Itu sama. Enggak, nggak bukan. pas. Ini penyederhanaan. Karena Anda memuji orang-orang yang sama sekali BUMN membayar lebih banyak. Dia bisa menampung tenaga kerja sama dengan yang Anda katakan. Dia bisa kalau dikasih aset itu ke BUMN, maka dia menampung juga tenaga kerja itu. Tapi dia bayar pajak lebih banyak. Dan bisa BUMN mengerjakan itu. Vale segala macam bisa. Bisa, nggak ada masalah. Nah, sekarang tadi. Lalu apa perlunya mendatangkan tenaga kerja asing? Mendatangkan investasi asing? Ramah investasi. Transfer knowledge jangan lupakan juga. Mana transfer Pak knowledge di Saididu. sana? Ada transfer pengetahuan, Mana? Cina semua yang mau Loh, Anda operatornya. teriak-teriak di Bapak sini jangan- tapi Anda nggak Pak, masuk di saya Morowalinya. berkali-kali ke sana. Bagaimana transfer teknologi ini pelaku tadi Pak Afandi juga sudah memberi kesaksian. Pak, Sebagai orang yang terlibat di lapangan jangan menafikan semua itu di atas kalau kertas. bicara Anda nggak masuk di knowledge, lapangan. dengar. Ini bukti ada saksi. Saya ini. berkali-kali di Kalau lapangan. bicara transfer Bapak knowledge, pernah nggak? Ini semua ada data jelas. Pak David, data Pak David lapangan. pernah ke sana? Pak David pernah ke sana? Pak David pernah ke sana? Saya dosen, saya mengajar tenaga kerja asing Pak di sana. Saya mengajar tenaga kerja asing, ya, Ngajar apa, Pak? mengajar ekonomi. Oh, berarti yang ditransfer ilmu kita ke Cina dong, Ya, bukan Cina transfer ke kita. bagi ke dia. Kebalik kalau begitu. Bagus Pak, kita ajar dia gitu loh. Maksudnya Kan tadi Pak, begini juga, Pak. Kalau transfer Kemudian, knowledge sejak SDM 2015 di sana, Pak, harusnya itu 84.000 TKA Cina itu sudah harus berkurang kalau transfer knowledge hanya terjadi. 10% Dengar dulu, itu Bang. tenaga Dengar kerja dulu, asing orang. di sana. Bang, dengar dulu. Jangan Hanya bicara 10%. mengecilkan angka 10% Iya, itu, ini Pak. benar-benar real, Pak, real. Kita ingin mendapat Saya nilai pelaku, yang Pak, di lebih sana, dari jadi ini tahu persis. semua. Jadi Pak, tahu persis. begini loh, saya bingung Bapak melihat harus kecintaan ke sana, kalian kepada Pak. bangsa Bapak ini. biarin Pak tahu persis Dikecil-kecilkan kalau angkanya dapat, dengan Pak. bicara Jangan 10%. Jangan hanya retorika gitu loh. Enggak, Bapak retorika. Pak Ferdinand dia bicara data. Real, Pak real, Afandi Pak. bicara Saya data. real. Anda nggak Tuh, bicara enggak, data. saya mau sampaikan ke bukan kalian pelaku. tentang Gitu. bagaimana Anda bukan pelaku. mencintai bangsa ini yang benar. Ya, ini karena kalian pelaku. itu jangan Merasakan sampai masuk dampaknya. kategori pengkhianat Pak, bangsa seperti Anda Jokowi. di atas Ini meja omong-omong bicara. aja. Saya mau sampaikan. Omong-omong aja. Jangan kalian Pelaku, kecilkan clear, angka real. 10% itu. 10% itu jumlahnya sangat besar Anda dibanding kacamata tenaga kuda kerja pakai. Indonesia. Data nggak ada. Sementara pelaku Anda jangan ini bicara clear di data nggak lapangan. ada. Anda tadi bicara kor-kor. tunggu, Pak. Data Anda cuma 84.000. penghafal dari Anda Google. salah. Anda tidak Tetaplah memiliki data. bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.